"Selin, dengar tidak, saya kesusahan mengaitkan kancing lengan ini," ucap Aksara. "Baik, Tuan." Gadis itu mulai memegang lengan baju tuannya, di mana tubuhnya mendadak gemetar, apalagi ketika ia menyadari manik mata Aksara mengarah ke wajah lugunya. Selin salah tingkah. Hal yang terasa mudah justru malah begitu lama. Beberapa kali ia memasukkan kancing itu ke lubangnya. Sekali, dua kali, belum juga berhasil. Mbok Atun cukup tahu diri. Ia sengaja kembali ke dapur dan mencari kesibukan di sana. "Apa susah?" Selin tersenyum. Disuguhi senyum Aksara yang indah itu membuat fokusnya justru menghilang. "Sayang, kamu deg-degan?" tanya Aksara dengan tangan kanan yang memegang lengan gadisnya. Sudut bibirnya tertarik sambil memperhatikan wajah lucu kekasihnya. "Tangan kamu dingin sekali." "Maaf Tuan, ini sudah bisa," ucap Selin malu yang langsung menarik lengannya. Ia menundukkan pandangan, bingung harus berbuat apa. Sebelumnya, ia merasa baik-baik saja ketika berada di dekat Aksara, bisa melakukan tugas dengan cekatan seperti apa yang diperintah tuannya. Kini hatinya ikut berulah tiap kali ia dekat bersama tuannya, apalagi dipanggil sayang seperti tadi. Selin merasa gugup. Jantungnya berdetak tak pada semestinya. Ia baru tahu kalau bertemu kekasih membuat jantungnya lebih tak aman daripada ketemu majikannya. "Sayang," Aksara kembali menarik lengan Selin di mana gadis itu segera mengibaskannya. Aksara terheran. "Kamu kenapa? Apa saya melakukan kesalahan?" tanya pria itu yang biasanya terucap dari bibir Selin. "Bukan Tuan, saya hanya tidak enak Tuan melakukan ini di rumah. Ini rumah saya, jadi bebas melakukan apapun. Atau ini kode untuk..." Aksara menatap Selin dengan nakal, mengangkat kedua alisnya sengaja menggoda. "Kamu ingin kita main-main di hotel?" "Tidak Tuan, bukan seperti itu," ucap Selin cepat dengan melambaikan tangan. Ekspresi gadis berambut panjang itu yang tengah ketakutan selalu mampu membuat Aksara tersenyum. Ia berhasil mengerjai kekasihnya. Bagaimana mungkin gadis lugu seperti Selin mau diajak ngamar? Pegang tangan saja dia takut. "Lalu, kamu maunya bagaimana?" "Bersikap sewajarnya seperti beberapa hari yang lalu, Tuan. Panggil saya Selin, bukan sebutan sayang." "Tapi aku memang sayang kamu, Selin. Kamu juga sayang saya. Terus, apa ada yang salah?" "Status kita berbeda, Tuan." "Sudahlah, sini duduk, kita makan sama-sama." "Tapi Tuan, saya terbiasa makan setelah saya menyuapi Dik Dini makan." "Untuk saat ini, kamu harus makan bareng sama saya. Ini adalah perintah, jadi jangan nolak, oke?" "Baik, Tuan." Dengan ragu, Selin turut duduk di sebelah tuannya. Ia mengambil makan dan menyiapkan minum. Selin juga memisahkan daging dari durinya, seperti mau tuannya di awal mereka saling kenal. "Kamu kenapa gak makan? Kamu hanya melayani saya saja." "Tuan, makan saja dulu. Selin belum lapar." "Ingat perkataanku tadi kan, ini perintah, buka mulutnya." "Tapi Tuan..." "Buka mulutnya sayang." Gadis itu menatap sekitar, tak ingin ada yang melihat. Ia merasa tak tahu diri dengan melakukan hal ini kepada tuannya. Lihat siapa? Mbok Atun atau Baskoro atau Tejo penjaga rumah? "Kalau ada yang lihat bagaimana Tuan?" "Saya tidak peduli Selin, cepat buka mulut. Saya capek tahu angkat tangan seperti ini dari tadi." Bibir Selin yang tadinya terkatup kini sedikit membuka. Diterimanya suapan makanan dari tuannya seperti malam itu. "Tuan, bisa tidak rahasiakan hubungan kita dengan yang lain dulu?" "Kenapa? Kamu gak suka?" "Bukan seperti itu, Tuan. Saya merasa kurang cocok dengan Tuan. Saya tidak sepadan dengan Tuan." "Karena saya tua?" "Bukan, Tuan. Bukan seperti itu. Saya hanya baby sister, Tuan. Tidak cocok bersanding seperti ini." "Kalau begitu kita menikah, Selin. Tak ada alasan untuk kamu menolak."
diperlakukan seperti ini. Saya bahagia bisa memanjakan kekasih saya. Saya bahagia bisa melayani wanita saya. Selin terdiam. Maaf jika membuatmu kepikiran. Saya tidak bermaksud untuk itu. Hening. Kini tak ada suara yang saling menyaut, melainkan dentingan dari sendok ke piring, saling sibuk dengan pikiran masing-masing. Saya berangkat dulu. Sebentar tuan, kemeja tuan belum rapi, kerah bajunya ada yang terangkat dan dasinya miring, ucap Selin sambil merapikan baju tuannya dengan sungkan. Ia sama sekali tak berani menatap wajah Aksara. Berada dalam posisi ini saja, ia sudah merasa sungkan dengan jantung yang berdetak tak normal. Apalagi ketika menatap wajah tampan dari tuannya. Ia hanya fokus dengan apa yang dikerjakan. Aksara tersenyum, dilihatnya Selin dengan jarak yang begitu dekat. Ia memang sengaja melakukan itu untuk mendapatkan perhatian dari kekasihnya. Terima kasih sayang. Selin menunduk. Sama-sama tuan. Tidak ada bekal makan untuk saya. Maaf tuan, saya ambilkan sebentar. Kerjaan Selin berantakan karena tidak fokus. Ia bahkan melupakan bekal makanan Aksara yang masih berada di dapur. Hanya karena dipanggil sayang oleh tuannya itu membuatnya salah tingkah seharian. Terima kasih. Sama-sama tuan. 2 langkah kaki terayun. Aksara kembali menoleh. Selin, kamu belum mengucapkan selamat bekerja untuk saya. Gadis itu tersenyum tipis. Selamat bekerja tuan, semangat, jangan lupa jaga kesehatannya, ucap gadis itu dengan wajah yang memerah. Jika dulu ia mengatakannya tanpa beban, tidak untuk sekarang. Jantung Selin semakin tak karuan tatkala bersama tuannya. Apa ini yang dirasakan orang lain ketika bertemu kekasihnya? Jantung seperti hendak copot. Lalu tatapan mata tuan Aksara saat itu seperti terus terbayang-bayang di mata. Ucap Selin lirih sambil menatap punggung Aksara yang mulai menjauh. Selin melihat cincin yang disematkan oleh majikannya. Ia paham betul maksud cincin itu melingkar di jarinya. Kamu adalah milikku dan aku adalah milikmu. Semangat kerja Aksara naik 100%. Ia begitu cekatan dan terlihat sumringah kepada bawahannya. Hal yang dulunya terasa mustahil. Bagi karyawan Aksara, bosnya itu adalah lelaki dingin yang tidak pernah tersenyum. Mereka dibuat terkejut dengan perubahan total bosnya itu. Apalagi ketika ia membalas sapaan karyawannya. Hal yang rasanya tidak mungkin. Menoleh saja biasanya tidak. Saya tidak sabar makan bekal darimu sayang, ucap Aksara lirih. Tuan, makan dulu ya, semoga suka dengan bekalnya. Tulisan di kertas kecil itu di atas wadah makan itu. Tentu saya suka, asal bukan ikan asin saja. Dengan cepat ia membuka kotak makannya. Mata Aksara terbelalak ketika melihat apa yang disajikan Selin. Ini apaan sayang? Kenapa nyiapin makanan seperti ini? Tanya Aksara dengan makanan di depannya. Meskipun kesal, tetap saja ia menarik sudut bibirnya. Seutas senyum tercipta karena tingkah konyol kekasihnya. Belum jika ia menyuapkan makanan itu ke mulut, notif pesan masuk. Di seberang sana, Selin mengirim pesan dengan ragu. Ia sengaja mengirim chat ke tuannya di saat jam makan siang itu. Selin mulai paham jadwal makan tuannya. Selin, maaf tuan, saya goreng ikan sushi semalam supaya lebih higienis saat dimakan. Saya juga ganti nasinya yang baru. Kalau yang warna hijau kehitaman itu saya tidak paham. Saya cari di Google namanya nori, kayak nama tetangga saya, masakan Jepang tapi namanya Indonesia, nori dan sushi.